komputer yang memfasilitasi komunikasi antara komputer-komputer tersebut. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman jaringan. Pemrograman jaringan adalah pemrograman aplikasi komunikasi yang menggunakan fasilitas dan akses yang disediakan oleh jaringan komputer. Nah, di sini kita bisa melihat contoh itu ada dua buah komputer, di mana dua komputer ini dihubungkan dengan sebuah media fisik atau wireless. Nah, jika kita membuat sebuah program dan itu tersimpan pada komputer satu, komputer dua bisa mengaksesnya dengan menggunakan media fisik atau wireless tadi. Nah, nantinya itu kita akan masuk ke pemrograman web. Yang pertama itu ada HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan juga menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Nah, HTML itu sendiri terdiri dari kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sebuah file yang merupakan file dari HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. Nah, di sini ada contohnya, yaitu kita bisa melihat bahwa tipe dokumennya itu adalah HTML. Nah, jika script HTML itu dimulai dengan tulisan HTML, maka akhir dari script juga diakhiri dengan /HTML. Begitu juga jika script program diawali dengan head, maka akan diakhiri dengan /head. Untuk title-nya itu jika diawali dengan title, maka akan diakhiri dengan /title. Dan begitu juga untuk body dan yang kedua itu ada PHP atau Hypertext Processor. PHP merupakan bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. Nah, PHP itu sendiri pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Dan pada waktu itu PHP masih bernama FI atau Form Interpreted, yang wujudnya itu berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form yang berasal dari web. Nah, PHP ini banyak dipakai untuk membuat situs web yang jenis. PHP biasanya berjalan pada sistem operasi Linux, namun PHP juga bisa dijalankan dengan menggunakan hosting Windows. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, itu script PHP diawali dengan kurung, setelah itu tanda tanya dan tulisan PHP. Selanjutnya itu baru masuk ke isi dari programnya. Misalnya di sini itu contoh sederhananya itu program Hello World. Dan nantinya setelah kita selesai mengetikkan isi program Hello World, itu akan diakhiri dengan tanda tanya dan tanda kurung. Nah, yang ketiga itu ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang handal yang berjalan pada sisi kalian. Nah, JavaScript ini merupakan sebuah bahasa scripting yang dikembangkan oleh Netscape. Untuk menjalankan sebuah script yang dituliskan menggunakan JavaScript, kita membutuhkan sebuah JavaScript enable browser, yaitu browser yang mampu menjalankan aplikasi dari JavaScript ini. Nah, ini kita bisa melihat contohnya, itu JavaScript itu diawali dengan script type, yaitu tipe script yang diawali dengan script type, yaitu text JavaScript, text/JavaScript. Setelah itu baru isi dari programnya dan diakhiri dengan /script. Yang keempat itu ada CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML. Nah, biasanya CSS ini gimana sih kita bisa tahu CSS itu? Biasanya CSS itu diawali dengan style. Awalnya itu ada style di awalnya dan diakhiri dengan style. Nah, ini juga kita bisa lihat contohnya, itu dari penggunaan CSS itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang
method get dan post yang biasa digunakan saat membuat program menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang pertama itu ada method get. Nah, method get ini merupakan metode pengiriman data dengan menggunakan query string. Jadi seluruh value atau nilai yang ada pada form nantinya akan dikirim ke server, dan juga value atau nilai dari form yang telah diinputkan tadi akan dimasukkan ke dalam database dan bisa ditampilkan sesuai kehendak si pengguna. Nah, ini contoh source code-nya. Itu awalnya kita ini title-nya itu form method get action. Nah, di sini kita menggunakan method get. Jadi kita mengetikkan fungsi di sini itu dengan fungsi get. Nah, di sini kita ingin membuat dua label yang berupa username dan password. Di sini label username dimasukkan dengan tipe data text, sementara untuk password itu menggunakan tipe data password. Fungsi dari button ini sendiri adalah setelah kita nantinya memasukkan username dan password, kita akan mengklik button ini untuk melihat hasil dari program yang dijalankan. Nah, karena tadi awalnya kita mengetikkan form itu, maka akhirnya juga diakhiri dengan /form. Dan untuk selanjutnya itu kita masuk ke script utama PHP-nya, itu diawali dengan siku dan tanda tanya. Dan nantinya itu juga akan ditutup dengan tanda tanya dan siku. Nah, di sini karena kita menggunakan method get, itu kita ketikkan if get, dan di username dan passwordnya itu kita mengetikkan method get-nya. Nah, setelah di running pada web browser, kita bisa mengetikkan localhost dengan localhost/get.php. Nah, setelah keluar hasilnya, itu kita bisa memasukkan username dan password. Nah, setelah kita selesai memasukkan username dan password, kita bisa menekan button submit. Setelah kita menekan button submit, itu akan muncul tulisan selamat datang. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah setelah kita memasukkan username dan password dan menekan button submit, itu pada web browser akan keluar username yang kita masukkan beserta passwordnya. Kenapa? Karena di sini penggunaan method get itu dia setelah kita memasukkan data itu data yang kita masukkan tadi akan ditampilkan pada web browsernya. Dan kalau kita menggunakan method get ini saat untuk membuat sebuah akun, seperti misalnya akun YouTube, akun Gmail ataupun Yahoo, itu sangat mudah sekali dibaca oleh orang lain, sehingga kalaupun orang lain ingin membajak akun milik kita, mereka bisa dengan mudah mengambil alih akun yang kita miliki. Nah, selanjutnya itu ada method post. Post adalah mengirimkan data ke sisi lain file, namun tidak menampilkan nilai dari form pada address bar seperti kalau kita menggunakan method get atau query string. Contoh source code-nya itu sama, hanya saja bedanya di sini kita mengganti method get dengan menggunakan method post. Nah, setelah di running kita mencoba memasukkan username dan password, lalu klik submit. Nah, kita bisa melihat perbedaannya jika menggunakan method get. Jika kita menggunakan method get, itu username yang kita masukkan beserta passwordnya itu akan tampil di address bar dan juga di title-nya. Nah, sementara kalau kita memakai method post, itu hanya tulisan localhost/post.php saja yang akan tampil. Nah, jika kita menggunakan method post ini untuk membuat sebuah akun, itu data yang tersimpan bisa menjadi lebih aman dan tidak mudah dibajak oleh orang lain. Selesai. Nah, mungkin cukup sekian teori singkat yang bisa saya jelaskan tentang pemrograman jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk mempraktekkan pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman PHP yang saya buat di Notepad++.
nantinya akan ditutup dengan slash HTML. Nah, di sini kita bisa melihat tadi kita juga sudah menjelaskan tentang CSS. Nah, CSS itu bisa dikenali karena ditandai dengan awalan style. Nah, style tipe, text, class, media, screen. Nah, media style CSS, style.css. Dan yang nantinya style itu diakhiri dengan slash style. Pada teks Mercury ini fungsinya adalah untuk membuat tulisan dari Welcome to Sakura Mochi Bookstore bisa berjalan. Nah, setelah kita mengetik programnya, itu kita juga membutuhkan input process.php. Di sini saya menggunakan metode post. Nah, untuk membuat sebuah program pembelian buku, itu saya memasukkan beberapa label seperti nama buku, pengarang, dan juga harganya. Nah, setelah kita membuat ini, kita bisa mengganti language-nya dengan menggunakan language PHP. Nah, setelah selesai, kita bisa memintanya. Dan selanjutnya itu kita bisa lanjut ke script proses PHP. Nah, di sini di script proses ini, kita juga menginputkan connect database.php, di mana di sini kita menggunakan metode post agar data yang tersimpan itu lebih aman. Dan juga di sini kita menyimpannya melalui database PHP admin, di mana di sini nama tabel yang saya pakai ada tabel jual yang terdiri dari nama buku, pengarang, dan harga buku. Setelah data tersimpan, selanjutnya kita akan masuk ke kampus saya.php. Nah, setelah proses tadi selesai dijalankan, maka data yang kita inputkan pada proses sebelumnya itu akan tampil di sini. Nah, ini dia, kita juga memasukkan connect database.php. Data yang akan tampil itu dipilih dari tabel jual berdasarkan ID buku. Nah, setelah data tersebut tampil, sekarang kita membuat koneksi database-nya. Nah, di sini koneksi database-nya itu menggunakan localhost dengan username root. Dan kalau memang ada password, kita bisa mengetikkan passwordnya itu di sini. Kalau memang koneksinya berhasil, maka database-nya itu akan muncul. Tapi kalau koneksinya tidak ada, itu maka akan muncul pesan koneksi error. Nah, di sini database MySQL yang saya buat itu adalah bookstore. Kalau memang database yang dipanggil tersebut ada, maka isi dari database itu akan terlihat. Isi tabel dari database bookstore itu akan terlihat. Tapi kalau memang database tidak ditemukan, berarti akan ada pesan database tidak ada. Nah, setelah itu kita bisa menjalankannya menggunakan web browser. Pertama sekali kita harus memastikan bahwa Apache dan MySQL-nya itu running. Setelah kita memastikan kedua aplikasi ini berjalan, kita buka web browser. Kemudian di sini kita ketikkan localhost. Nah, setelah terbuka, itu akan tampil tulisan seperti ini. Nah, di sini kita masukkan nama bukunya, misalnya dengan nama pengarang Mata, dan harganya 30.000. Nah, setelah selesai, kita bisa menekan